Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyelesaikan salah satu tugas kami yaitu studi masyarakat dengan saya kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri sebagai Nadia Ramadhani dengan NIM 3221 121024 dan teman saya Dan saya Dania Amanda Marusli Toka dengan NIM 3222 121004. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu akademisi yang tema kami itu tentang peran pesantren dan madrasah dalam menanamkan nilai-nilai multikulturalisme pada siswa. Untuk lebih lanjutnya, akan kami serahkan kepada narasumber kami yang tepat berada di samping kami ini untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Chandra Kirana. Saya merupakan saat ini bertugas atau menjadi tenaga pendidik di Madrasah Sanawiyah Negeri Satu Langkat dengan mapel bahasa Inggris. Kemudian saya juga merupakan alumni Pondok Pesantren Al-Husna. Saya tamat dari Pondok Pesantren Al-Husna di tahun 2006. Pondok pesantren ini berada di Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di Kecamatan Patumba. Kemudian saat ini juga saya menjadi pengurus pendidik atau forum pendidik madrasah inklusif untuk tingkat provinsi Sumatera Utara, di mana posisi saya sebagai sekretaris umum. Selanjutnya juga saya di madrasah ini karena Madrasah Sanawiyah Negeri Satu Langkat ini juga sudah menjadi madrasah inklusif. Saya dipercayakan oleh kepala madrasah menjadi koordinator pelaksana pendidikan inklusif di Madrasah Sanawiyah Negeri Satu Langkat. Mungkin itu ya perkenalan singkatnya. Ya baik, terima kasih Bapak atas perkenalan dirinya. Nah, begini Pak, jadi kami ingin bertanya nih mengenai multikulturalisme di pesantren, seperti yang Bapak bilang tadi, Bapak juga alumni pesantren dan Bapak juga seorang akademisi atau guru di madrasah ini. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin kami pertanyakan, Pak. Yang pertama itu, menurut Bapak lah, apa pengertian multikultural dan bagaimana itu, Pak, penerapannya di lembaga pendidikan Islam? Gitu? Kalau kita bicara tentang multikultural, pertama ditanya pemahaman saya tentang multikultural, sebagaimana literatur yang saya baca, multikulturalisme itu berarti paham atau cara pandang yang menerima keberagaman. Itu pastinya multikulturalisme. Kalau kita bicara tentang multikulturalisme, sedangkan pendidikan multikulturalisme berarti di mana ada usaha pendidikan kepada peserta didik agar mereka bisa menerima keberagaman dalam kehidupan bersosial bermasyarakat. Itu pasti. Berarti untuk bagaimana penerapannya di lembaga pendidikan Islam itu gimana, Pak? Kalau saya pribadi untuk di pesantren dulu ya, kita karena saya sempat merasakan pendidikan di pesantren, kemudian juga di madrasah. Kalau di pesantren mungkin sama juga seperti madrasah, untuk kultur agama itu mungkin tidak ada keberagaman homogen ya kan, karena semuanya Islam kan begitu, di pesantren di madrasah homogen. Tapi tetap karena kultur itu kan tidak hanya tentang agama. Kultur itu berkaitan tentang budaya, latar belakang pendidikan, bahasa, suku dan lain sebagainya yang menunjukkan keberagaman di dalam masyarakat. Jadi di pesantren juga itu sudah namanya ada konsep di mana kita diajarkan untuk tasamuh istilahnya. Tasamuh itu bertoleransi. Bahkan seperti saya di pesantren saya itu pesantren yang berpaham ke ke Nahdlatul Ulama ini. Tapi banyak kawan-kawan saya juga yang sesama santri waktu itu yang mereka juga Muhammadiyah. Gitu. Jadi tidak ada paksaan. Baik itu dari pimpinan pesantren, ustaz pesantren tidak ada paksaan untuk mereka istilahnya paham-paham mazhab mereka dalam beribadah harus sama seperti NU, tidak. Sama juga di madrasah kita pun seperti itu. Jadi di sini untuk masalah agama sendiri sudah ada multi ya, kita bilang ada multi paham tentang mazhab yang berbeda, latar belakang organisasi kemasyarakatan orang tua dan siswa juga. Jadi itu kita terima di sini. Itu yang pastinya. Itulah penerapannya yang saya rasakan ya di pesantren.
Kalau untuk di madrasah saat ini lebih apalagi ya, lebih lebih apa? Lebih luas lagi saya rasa. Karena pastinya ya kalau untuk pesantren kan kita tahu pesantren kan termasuk lembaga pendidikan yang memang menjaga istilahnya apa? Untuk kegiatan pembelajaran yang betul-betul dia betul-betul tertutup, tidak terlalu terpengaruh dengan dunia luar. Sedangkan di madrasah ini kan interaksi kita dengan dunia luar masih apa istilahnya macam seperti sekolah biasa kan gitu, apalagi siswa kita yang pulang apa. Dan di madrasah kita ini untuk pemahaman kita ke pendidikan multikultural tadi kepada siswa kita tentang tasamuh, bertoleransi tadi, eh, pertama kita sudah tunjukkan di mana kita ditunjuk sebagai madrasah pendidikan inklusif, pelaksana pendidikan inklusif. Jadi bagi siswa-siswa yang berkebutuhan khusus pun kita ajarkan kepada siswa-siswa yang normal agar mereka bisa beradaptasi, bisa bersosial dengan mereka. Kemudian juga kita juga ada kerjasama dengan ini organisasi masyarakat yang lintas agama. Ada kita kemarin itu bekerja sama dengan organisasi Yayasan Buddha Suci terkait dengan pengolahan sampah. Nah, itu juga termasuk. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana pesantren atau madrasah ini mengajarkan toleransi terhadap umat agama lain, meskipun siswanya itu homogen atau rata-rata tuh dibilang semuanya pasti agamanya Islam. Oke. Itu yang tadi saya sampaikan, baik di pesantren mungkin atau di madrasah, karena kita Islam, kita malah kembali, syukurnya alhamdulillah ya, pendidikan Islam itu sudah cukup universal. Di dalamnya itu cukup banyak mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita berkehidupan berkemasyarakatan. Termasuk bagaimana kita, itu tadi istilah tasamuh tadi. Di dalam Islam itu sudah ada, kan begitu. Jadi pertama yang kita gunakan, kita menggunakan doktrin-doktrin agama Islam yang memang mengajarkan toleransi kepada si anak. Dan agar mereka mengamalkan itu. Sebagai muslim yang baik, ya harus mengamalkan ajaran agamanya. Di mana Islam itu melakukan toleransi. Kemudian saat ini juga sudah ada istilah sekarang mungkin adik-adik juga sudah pernah dengar istilah ini yaitu moderasi beragama, ya istilahnya moderasi beragama, di mana tidak konsep beragama itu tidak berarti menganggap kita yang paling benar, kan begitu. Dalam arti untuk secara apa kita namanya komunitas kita oke, kan begitu. Tapi kita harus hargai karena di dalam Islam juga sudah ada kan begitu, di mana lakum dinukum waliyadin kan begitu. Jadi pada peserta didik juga kita ajarkan. Itu tadi seperti bukti nyatanya lah yang kita buktikan kemarin ketika datang Yayasan Buddha Suci itu, ya mereka kemarin juga menawarkan bagaimana mereka mau berbagi apa makanan untuk masyarakat yang ada di lingkungan madrasah gitu kan. Kemudian mereka juga membantu kita dengan apa namanya menyortir sampah gitu. Nanti bisa kita lihat sama-sama situ ada sampah tong sampahnya. Itu sebagai bukti bahwasanya kita ajak mereka kemari, kita welcome, kita buka karena memang tidak ada masalah. Apalagi memang dalam ajaran Islam tasamuh toleransi itu menjadi sebuah doktrin yang memang harus diamalkan. Di zaman Nabi, Nabi sangat bertoleransi kan dengan mereka yang di luar daripada Islam kan begitu. Dalam konsep dalam apa namanya ranah muamalah interaksi sosial bukan akidah, bukan kepercayaan atau keyakinan. Oke Pak, selanjutnya Pak, apa saja nih tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pendidikan multikultural itu di lembaga pendidikan Islam? Uh, Kalau dibilang hambatan, tidak terlalu banyak. Karena memang alhamdulillah budaya kita sebagai orang Indonesia dengan kebinekaan tadi, keberagaman itu memang sudah terasa kita kan. Mungkin adik-adik juga mulai dari kecil dulu main-main sudah dengan suku yang berbeda mungkin dengan ragam kemampuan anak yang berbeda begitu kan. Ya kan kita di Indonesia ini kan begitu kan tinggal itu sudah bercampur dengan suku bahasa yang berbeda. Jadi tidak tidak terlalu berat. Hanya saja memang ketika tidak semua orang open minded istilahnya, terbuka pemikirannya. Di mana dia bisa menerima kan gitu. Ada yang mungkin dari guru itu ada satu dua orang guru yang macam apa namanya seperti ya loh mereka agama yang berbeda kok diajak kerja sama seperti itu terkadang yang ada juga terkadang ketika kita memberikan pemahaman tentang toleransi tadi kepada siswa kemudian siswa juga mempunyai latar belakang keluarga yang beragam ya ada mungkin orang tua siswa yang dalam tanda kutip pemahamannya itu tadi seperti dia open minded kan begitu dia menganggap wah ini salah begitu
kadang dia tidak langsung secara frontal ya, kadang dia memberikan koreksi atau ada istilahnya apa namanya masukan begitu, memberikan mengkonfirmasi dulu, mentabayun dulu kan seperti itu, mengklarifikasi kenapa ada kerjasama dengan pihak yang berbeda agama kan begitu. Tapi itu tadi hanya di ranah yang kultur sensitif tadi untuk agama ya. Tapi untuk yang lain-lain, alhamdulillah ketika kita mengimplementasikan pendidikan multikultural tadi tidak ada masalah. Bahkan di dalam kegiatan-kegiatan seni gitu kita itu sangat-sangat kita tonjolkan kemultian tadi, keberagaman tadi itu sangat kita tonjolkan. Tari daerah itu kalau bisa semua yang anak-anak yang memang punya daerahnya ada di sini tunjukkan, pakaian daerah tunjukkan begitu. Jadi itu salah satu kan begitu. Karena ya tadi kalau di dalam apa namanya di dalam Islam keberagaman itu menjadi sebuah keindahan sebenarnya kan begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya itu Pak, apakah ada kurikulum atau praktik khusus yang menanamkan nilai-nilai inklusivitas? Nah, contohnya tuh kayak menerima dan menghargai keberagaman seperti budaya, ras, agama, gender, dan disabilitas. Seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, alhamdulillah madrasah kita ini menjadi madrasah menjadi pengurus Forum Pendidik Madrasah Inklusif tingkat Provinsi Sumatera Utara. Jadi sudah banyak istilahnya insight lah, pengetahuan yang diberikan kepada kita dan sudah kita amalkan begitu. Terkait tadi seperti tentang inklusivitas dalam kehidupan masyarakat madrasah kita ini, alhamdulillah sudah sangat kita kita terapkan, di mana seperti hak perempuan untuk menjadi pemimpin kegiatan, ketua-ketua kegiatan itu sudah sama. Bahkan kalau kamu lihat dilihat di poster madrasah kita ini ada pemilihan ketua OSIM itu ada yang laki-laki perempuan sudah sama gitu, sudah sama-sama berhak. Kemudian juga untuk menjadi ketua kelas itu perempuan sudah kita berikan hak kan begitu. Di pesantren juga saya ingat saya sudah ada seperti itu. Jadi tidak lagi dibatasi yang harus laki-laki. Kalau untuk yang sifat seperti itu ya, tapi tidak semua, jangan kebablasan. Imam sholat juga perempuan, tidak. Kan? Tapi untuk yang seperti itu sudah, alhamdulillah sudah kita terapkan. Itu lagi tadi alhamdulillah kita didukung dengan sudah adanya SK, diberikannya kita, dipercayai oleh pemerintah, Kementerian Agama dalam hal ini, untuk menjadi madrasah penyelenggara pendidikan inklusif. Alhamdulillah. Oke Pak, pertanyaan terakhir ini Pak. Nah, bagaimana siswa ini dilatih gitu Pak untuk berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas yang mungkin memiliki latar belakang berbeda. Misalnya kayak gini nih, kayak seperti yang saya ketahui ya, pasti kan setiap sekolah itu melakukan olimpiade keluar gitu kan. Berarti mereka tuh kan berinteraksi gitu. Apakah menerapkan seperti itu baik di pesantren atau di madrasah ini? Pesantren saya pribadi ya, itu menerapkan. Jadi ketika kita berinteraksi begitu dengan siswa-siswa yang mungkin dari kultur yang berbeda, agama yang berbeda berjumpa, kita tetap komunikasi dengan baik lah. Ya, dalam arti ya kita memang kan sama-sama anak bangsa, satu bangsa Indonesia. Jadi kita tidak memandang perbedaan itu sebagai sebuah hal yang harus memang kita buat jarak. Jadi itulah yang juga kita terapkan kepada anak-anak kita. Jadi ketika mereka berinteraksi, contohnya ketika keluar madrasah, keluar seperti kami juga keluar pesantren dulu, itu ya sudah berbaur saja gitu dengan anak-anak yang dari sekolah yang walaupun mereka dari kultur yang berbeda, agama yang berbeda, ya kan berbaur saja, tidak ada masalah begitu. Dan malah di situ kita semakin semakin tadi seperti betul-betul open minded, menjadi pribadi yang open minded, kemudian menjadi pribadi yang betul-betul mengerti bahwasanya ya keberagaman itu adalah sebuah keniscayaan gitu. Tidak ada, maaf cakap nih, contohnya gitu kan, ibu dan bapak kita itu kan berbeda memang kan begitu. Tapi itu berbeda kan begitu. Tidak ada yang sama kan begitu. Seleranya, kemudian hal-hal banyak lah hal-hal lain. Sama juga mungkin kawan dekat kan begitu juga berbeda. Tidak ada yang betul-betul sama. Keberagaman itu multi itu menjadi sebuah keniscayaan. Dan dengan tadi seperti yang adik bilang, dengan berinteraksi dengan banyaknya keberagaman, perbedaan, kemudian kita semakin paham. Seharusnya ada konsep yang dalam Islam saya sangat suka dengan ini.
yaitu berbunyi seperti ini. Nata'awanu fima tafaqna wa natasama bima ikhtalafna, yaitu mari kita saling tolong saling membantu dengan apa yang kita sepakati, kemudian mari kita saling bertoleransi dengan apa yang kita tidak sama pahamnya, seperti itu. Sekian beberapa pertanyaan dari kami tadi, Pak. Sekian juga wawancara dari kami kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekian wawancara kami pada hari ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.